Media asal Jepang kini terus soroti perkembangan timnas jelang duel di putaran ketiga. Para pemain boros timnas langsung berkumpul di Arab Saudi. Kehadiran Jordi Amat mulai ramai diperbincangkan. Dimas Derajat mulai diumumkan untuk bergabung bersama timnas. Nama Maklok kini kembali tidak dipanggil. Debut JSS tertunda saat melawan Lazio di Serie A Italia. 14 pemain abroad timnas akhirnya akan dipanggil. Nama Oli Romini dan Martin Pes diprediksi kuat untuk bergabung. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Peran Jordi Amat bersama timnas Indonesia belakangan ini kerap diremehkan oleh banyak pihak. Hal itu disebut tidak terlepasnya sang pemain yang melakukan blunder. Terkini warganet menyampaikan keresahannya di media sosial setelah AFC memberikan izin Jordi Amat untuk membela timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia akan segera memainkan dua laga grup C putaran ketiga, di mana tim merah putih sudah ditunggu Arab Saudi dan Australia pada 5 dan 10 September 2024 mendatang. Berdasarkan surat yang mereka kirim kepada PSSI, kabarnya AFC memastikan bahwa Jordi Amat bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabarnya hanya Justin Hubner yang dilarang tampil karena akumulasi kartu kuning. Mengetahui hal itu, banyak warganet yang tidak senang dengan kabar dari AFC tersebut, di mana mereka kabarnya banyak yang meremehkan kemampuan Jordi Amat. Hal itu merujuk dari blunder yang kerap dilakukan pemain berdarah Spanyol Indonesia itu. Namun meski demikian, Jordi Amat sejatinya merupakan bek tengah dengan segudang pengalaman. Kehadirannya dinilai tetap positif untuk timnas Indonesia. Berikut 3 keuntungan timnas Indonesia andai nanti bisa diperkuat sosok Jordi Amat. Yang pertama adalah build up. Ya, Jordi Amat merupakan tipe bek tengah yang nyaman mengendalikan bola. Hal itu berguna untuk tim yang ingin membangun serangan atau build up dari belakang. Kemampuan passing Jordi Amat yang baik juga akan menambah keuntungan bagi timnas Indonesia. Selain bermain dari kaki ke kaki, umpan Jordi Amat juga bisa membuat pemain skuad Garuda menjadi lebih direct sewaktu-waktu. Yang kedua adalah pengalaman. Ya, Jordi Amat yang meski saat ini bermain di Liga Malaysia, namun kini ia memiliki segudang pengalaman. Sosok Jordi Amat tentu tidak asing dengan atmosfer liga-liga top Eropa, di mana Jordi Amat merupakan mantan pemain Swansea City saat masih berkompetisi di Premier League. Ia juga pernah membela klub kasta teratas di Liga Spanyol yaitu bersama Espanyol. Kemudian yang ketiga adalah role model. Ya, dengan usianya yang kini sudah 32 tahun, nama Jordi Amat kini menjadi salah satu pemain yang paling senior di timnas Indonesia yang mayoritas diisi oleh para pemain muda. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Jordi Amat juga beberapa kali dipercaya untuk menjadi kapten. Kehadiran Jordi Amat diyakini bisa menambah ketenangan di timnas Indonesia, di mana ia akan menjadi role model bagi para pemain yang lebih muda, meskipun ban kapten kemungkinan tetap melingkar di lengan Asnawi Mangku Alam. Coach Sintayong diketahui tengah mempersiapkan timnas Indonesia guna melakoni putaran ketiga. Sebagai persiapan awal, juru taktik asal Korea Selatan itu kini mulai memanggil para pemain. Salah satunya adalah Dimas Derajat. Pemanggilan Dimas Derajat itu untuk membela skuad Garuda. Hal itu diketahui melalui halaman resmi klubnya yaitu Persib Bandung. Pemanggilan Dimas Derajat itu disampaikan oleh PSSI kepada Persib Bandung melalui surat yang ditandatangani oleh Sekjen PSSI. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Dimas Derajat harus sudah bergabung dengan rekan-rekannya pada 31 Agustus 2024 ini. Berbeda dengan Dimas Derajat, rekan setimnya di Persib Bandung yaitu Maklok kini kembali tidak dipanggil. Padahal Maklok sendiri sempat menjadi tumpuan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Maklok terakhir membela timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret yang lalu. Saat itu Maklok berada di bangku cadangan. Namun setelahnya namanya pun menghilang dari 3 laga lanjutan di timnas Indonesia. Timnas Indonesia direncanakan akan memulai latihannya pada 1 September 2024 di Arab Saudi. Para pemain yang berkarir di luar negeri dikabarkan akan bergabung dengan skuad Garuda di sana. Ya, Timnas Indonesia akan berkumpul pada 31 Agustus 2024 di Jakarta, di mana Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September bulan depan. Kemudian Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion GBK 5 hari kemudian. Ya, Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan satu pemain untuk melawan Arab Saudi, di mana Justin Hubner tidak bisa bermain untuk skuad Garuda akibat akumulasi kartu kuning.
Kalau untuk pemain abroad timnas Indonesia itu akan berangkat dari negaranya masing-masing pada 31 Agustus 2024 waktu setempat, ujar Sumarji. Diharapkan semua pemain sudah berkumpul pada 1 September 2024 sehingga pada tanggal itu timnas Indonesia telah bisa latihan imbuhnya lagi. Coach Shin Tae-yong dikabarkan akan memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga awal putaran ketiga. Dari total pemain yang dipanggil, 12 orang merupakan pemain yang berlaga di kompetisi lokal atau BRI Liga 1. Sementara 14 pemain dari abroad, kata Sumarji pada Jumat 16 Agustus 2024 ini. Lalu pertanyaannya, siapakah dari 14 pemain abroad yang akan dipanggil Coach Shin Tae-yong nantinya? Tentu ini menarik kita ulas. Ya, jika mengacu pada laga terakhir saat timnas Indonesia melawan Filipina, pelatih asal Korea Selatan itu diketahui memanggil 13 pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka seperti Sandy Walsh, San Petinama, Nathan Jawon, Justin Hapner, Jay Itzes, Pertama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Lalu kemudian ada Kelvin Verdun, Marcelino, Tom Haye, Ivar Ragnar, serta striker mudanya yaitu Rafael Struijk. Namun Justin Hapner dipastikan tidak akan dipanggil karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Posisinya dikabarkan akan digantikan oleh Jordi Amat sehingga total masih 13 pemain abroad. Satu nama yang tersisa kini menjadi teka-teki bagi penggemar sepak bola Indonesia. Apalagi timnas Indonesia dikaitkan dengan pemain keturunan seperti Olormeni dan juga Martin Paes. Menarik dinantikan siapa saja nanti para pemain timnas Indonesia ini yang akan dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong. Terlebih kabarnya akan ada amunisi tambahan yang akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Yoon Ki-hoon sebagai asisten baru Coach Shin Tae-yong kini menjadi perhatian khusus di media asal Jepang. Ya, diketahui Coach Shin Tae-yong akan dibantu Yoon Ki-hoon untuk meningkatkan lini depan timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Secara profil, Yoon Ki-hoon merupakan salah satu legenda timnas Korea Selatan yang cukup ditakuti pada masanya. Selama bermain untuk Korea Selatan, ia total menciptakan 5 gol dan 5 assist dalam 57 pertandingan. Di level klub, Yoon Ki-hoon mencetakkan 417 pertandingan dengan berhasil mencetak 72 gol dan 106 assist di seluruh kompetisi. Usai pensiun sebagai pemain, Yoon Ki-hoon langsung memutuskan untuk menjadi pelatih. Setelah itu, Coach Shin Tae-yong pun mengajaknya ke timnas Indonesia untuk bertugas menjadi pelatih striker. Bergabungnya Yoon Ki-hoon ini pun ternyata menjadi perhatian di media asal Jepang yaitu Spotball. Indonesia akan menghadapi Jepang di babak kualifikasi terakhir Asia untuk Piala Dunia. Bunyi judul artikel yang diterbitkan media tersebut. Mereka pun kini menyoroti soal Yoon Ki-hoon yang selalu merepotkan Jepang di setiap kali bertemu. Ya, sepanjang karirnya, Yoon Ki-hoon telah bertemu dengan Jepang sebanyak 4 kali dan berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Sementara itu, timnas Indonesia dan Jepang kini berada di grup C di putaran ketiga. Pertemuan keduanya akan tersaji pada 14 November 2024 dan 10 Juni 2025 nanti. Pemain timnas Indonesia yaitu Jay Itzes kini dipastikan harus menunda debutnya di kompetisi kasta tertinggi di Liga Italia pada akhir pekan ini. Ya, Jay Itzes harus menunda debutnya bersama Venezia di laga pertama Serie A 2024-2025 lantaran ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Kabarnya bek timnas Indonesia itu masih menyisakan hukuman karena kartu kuning yang diterimanya pada leg kedua final playoff promosi melawan Ceremonis pada Juni 2024 kemarin. Meskipun sempat tampil di Coppa Italia saat memperkuat Venezia pada akhir pekan lalu, namun hukuman untuk Jay Itzes baru dijalankan di laga Serie A akhir pekan ini. Padahal andai saja ia bisa bermain melawan Lazio, tentu saja Jay Itzes akan mengukir sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A Italia. Di sisi lain, kini Jay Itzes dikabarkan masih menjadi incaran klub teratas di Liga Italia yaitu Torino, di mana Torino dikabarkan masih mengejar tanda tangan sang pemain sebelum bursa transfer musim panas 2024 ini ditutup. Kabar ini berhembus setelah Torino mengalami permasalahan pada sektor pertahanannya. Pelatih Torino yaitu Paolo Vanoli tampaknya masih belum puas dengan pemain bertahan yang tersisa. Ex-pelatih Venezia itu kabarnya ingin membawa Jay Itzes menuju Olimpico Torino, di mana diketahui Paolo Vanoli sendiri sangat dekat dengan pemain timnas Indonesia itu sejak ia masih menunggangi Venezia. Seperti yang sudah kita prediksi, Torino tertarik pada Jay Itzes yang sangat dikenal Paolo Vanoli, tulis laporan Tutto Venezia Sport. Namun meski demikian, Jay Itzes kabarnya belum menunjukkan sinyal minat bergabung dengan Torino, di mana pemain timnas Indonesia itu masih fokus dengan Venezia. Ia bahkan sempat bermain dan mencetak gol untuk klubnya di laga pertama di Coppa Italia.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.